pasal yang ke-25 ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Kalau kita baca di sini, saya bacakan sekilas saja. Atau ayat yang ke-18 dikatakan bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Jadi ini berbicara mengenai orang Amalek ya. Di ayat 17 dikatakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Mereka menghantam dari belakang dan mereka menyerang orang-orang yang lemah. Benar saudara, kedagingan kita menyerang kita, bukan saat kita sedang berkobar-kobar pada Tuhan, bukan saat kita sedang giat-giatnya bagi Tuhan, tetapi saat kita lemah, lesu, ketika kita sedang merasa down, ketika kita mungkin sedang tidak kuat di dalam Tuhan. Dan saat itulah kedagingan kita akan berontak dan berkata, ayo kita ikut dengan sifat lama, kita menyenangkan daging ini, kita melakukan apa yang enak bagi daging, tapi kita harus melawannya, kita harus berperang melawannya saudara. Dan peperangan ini bukanlah peperangan yang bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Kita tidak bisa pokoknya saya harus, tetapi kita melihat peperangan ini harus dimenangkan dengan bantuan Tuhan. Dan kita melihat Yosua berperang melawan Amalek, tetapi peperangan tidak dimenangkan oleh Yosua. Peperangan dimenangkan melalui bantuan Tuhan. Musa di puncak bukit berdoa kepada Tuhan, itulah yang mendatangkan kemenangan. Dan setiap kali tangan Musa diangkat dan dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, mereka menang. Yosua di bawah menang, tetapi setiap kali tangan Musa turun, saudara yang kasih Tuhan, Yosua kalah. Demikian juga dalam peperangan melawan daging. Setiap kali kita mengandalkan diri kita sendiri, setiap kali tangan kita tidak kita secara alegoris kita angkat kepada Tuhan, istilahnya kita meminta pertolongan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita pasti kalah. Kita tidak kuat melawan kedagingan kita yang begitu menggerogoti kita. Kita perlu bantuan Tuhan. Dan ini adalah pertempuran yang dimenangkan dengan doa. Dan saudara kasih Tuhan, kita mendapatkan satu hal lagi, bahwa ketika ada orang-orang lain, orang-orang percaya lain yang menolong kita, maka kemenangan akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu orang Kristen perlu memiliki sahabat-sahabat Kristen. Mereka perlu berada dalam sebuah gereja yang alkitabiah, dan di mana ada saling mendoakan di situ. Yang satu menopang yang lain, seperti Harun dan Hur menopang tangan Musa. Oh, Musa sudah capek, ketika Musa tidak kuat, yang lain menopang dia. Bukankah itu hal yang indah saudara, bahwa ketika kita sebagai orang percaya kita lemah, ada orang lain yang menopang kita, yang mendukung kita, yang mendoakan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Marilah kita menjadi penopang itu, pendukung itu bagi orang lain, supaya mereka bisa mendapat kemenangan di dalam Tuhan. Dan kita melihat satu hal yang luar biasa di sini. Kedagingan Amalek menyerang kita dan menyuruh untuk memusnahkan sama sekali orang Amalek. Dan benar, kedagingan kita tidak boleh kita berhenti beristirahatkan pedang, mengeluarkan energi setiap ayunannya. Musa saja yang hanya mengangkat tangan sudah sampai capek karena panjangnya peperangan itu. Anda bayangkan orang yang berperang di bawah, tapi Yosua tetap terus berperang, dan dia mulai menunjukkan diri sebagai orang yang setia di sini. Dan nama Yosua itu sendiri sebenarnya sama dengan nama Yesus, artinya Allah menyelamatkan, Yehova menyelamatkan. Dan kita melihat Yosua sebagai seorang yang bertarung demi Tuhan. Saya bukan berbicara mengenai pertarungan fisik di sini. Orang Kristen tidak mengambil pedang membunuh-bunuh orang, tapi pertarungan rohani, di mana kita berperang melawan dunia, melawan daging, melawan dosa. Dan kemenangan didapatkan ketika kita bersandar kepada Tuhan. Di ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dalam bahasa aslinya Yehova Nisi, saudara. Tuhan panji-panjiku. Ketika kita berperang, ketika prajurit berperang pada zaman dulu, satu hal yang penting adalah panji, di mana panji memberitahu posisi pasukan. Panji memberikan semangat, karena di panji itulah terlihat nama atas mana atau simbol yang merupakan pegangan dari prajurit itu. Para prajurit di bawah mati menyerah